Tulur adanya lulunya. Assalamualaikum. Ya, Ampurasun. Nah, tonton ya abdi di channel Domba Garut. Grrrr. Gagah, gokil, Garut. Edan kermang lah. Saya bisa handle sendiri. Satu hari saya paling 5 ikat. Berapa domba? Kapasitas 50. 5 ikat. Satu ikat 10 domba. Tapi pertumbuhannya bagus. Bisa dilihat kok. Bagus. Dari langsung bisa dilihat. Karena apa? Ya itu tadi, semua itu saya ulik. Karena kan kalau pakan terus-terusan kita juga repot. Iya. Ya. Kalau betina jangan terlalu banyak pakan. Betina itu dalam perutnya ada 2. Sebelah kanan kita, kalau kita berhadapan sama domba ya, sebelah kanan kita itu rahim. Pakan. Sebelah kiri rahim. Kalau pakan dia terlalu banyak, kesatu rentan banjir atau namanya susah birahi. Yang kedua birahinya lambat. Kadang-kadang ada bagian minggu. Karena betina itu yang kita ambil anak, bukan tubuh dia, bukan badan dia bagus. Kalau mau fattening, wayahnya Anda marah sepuasnya sampai domba itu, karena yang kita udang daging. Kalau untuk breeding, Anda lebih enjoy hari. Yang penting mah rumput standar saya pakai 1 karung 4 betina, terus masukin lolohan seadanya, ya apa aja lolohannya aman. Bapak punya bahan pakan? Punya Di mana? di Cijotang saya punya hampir Berapa tumbak? 2 hektar. Widih. Di Bebedahan saya punya 41 hektar. Sewa? Enggak. Punya pribadi. Kalau yang di tol, kami dipercaya sama pihak tol untuk merawat tanah Yang pinggiran. pinggirnya itu, cuma dengan perjanjian jangan di atas 1 meter 2 meter. Jadi ada perjanjiannya. Selama itu nggak dibangun, selama itu dijaga, silahkan dengan baik urus. Kalau memang itu ditelantar, di pihak tol akan mengambil alih. Jadi gitu ya. Lumayan ya. Ya, iya. Jadi nambah lahan. Kepas 50 itu sendiri. Sendiri. Widih. Iya, saya nggak nyantai ya. Itu hampa sudah ada. Jadi itu aja saya. Jadi saya apa ya prinsip hidup saya? Saya nggak mau diperbudak sama hewan. Saya nggak mau diperbudak sama hewan itu. Gimana harus kata saya? Kalau saya begini ya begini. Jadi saya latih. Orang katanya orang-orang di sini orang sebuah para pelomba mah gini-gini. Saya coba. Saya ngarit itu 1 hari itu pernah sampai 15 ikat. Domba masih berisik. Karena orang subuh. Emang domba bagus badannya. Cuman badan saya yang nggak bagus. Domba badannya bagus 15 ikat. Kita yang repot. Kita seminggu sakit saya. Dari saya sakit itu domba terlantar. Oh, mulailah diulik. Saya ngulik dari situ. Berarti domba itu bisa merubah serat menjadi protein, dia bisa dirubah karena di rumensia. Dan domba itu sebenarnya posisinya sama seperti kita. Kalau kita istilahnya domba untuk domba pribadi, serat itu nomor 1, terus hijauan. Walaupun ada pakai silase, pakai fermentasi, tetap hijauan itu harus ada. Karena itu pakan utama domba. Ya urang, Nasi lah. Wah, urang tidak harus cendahar, kajian bisa ubur, kajian bisa lontong, cendahar itu mana? Iya, tanya gitu banyak. Jadi fermentasi wajib, nggak apa-apa kalau memang ada. Cuman ya saya katakan, kalau untuk fermentasi dan silase jangan dijadikan yang utama untuk jadi ke situ, jangan. Salah kalau menurut saya. Yang namanya fermentasi atau silase yang disebut buah itu kan namanya pengawetan bahan pakan. Jadi awetkan sampah di situ. Kayak orang luar bangga jagung kan yang dibawa. Jadi ini tuh fermentasi, jadi itu silase. Bahan pokoknya apa? Ya lahan jukut saya aja dari tiap hari. Itu nggak saya pernah silase, nggak pernah. Itu jadi pakan utama hijauan mereka. Ada tetangga sini dekat ngalah daun jagung panen. Badi ala kan dia batang-batangnya saya ambil. Ada yang ngalah singkong nggak diambil, pada singkongnya batangnya saya ambil. Batangnya bisa dimakan. Bisa, sopar aja. Jadi satu. Jadi itu orang persepsinya kan harus pakai olot, pakai pakcom, pakai kasur. Ya itu yang punya dana. Kalau kayak saya orang nggak punya modal gimana? Nggak semua orang peternak punya modal. Manfaatkan sampah. Tuh kalau kata saya. Jadi saya di sini selalu mengedukasinya untuk kita olah
limbah Yang ada gitu ya? yang ada untuk menjadi pakan. Tetap hijauan masuk, Serat. cuman dari bank pakan kita. Jangan bank pakan kita dijadikan silase fermentasi. Boga sehektar jadikan fermentasi silase. Jadi sekian tong, nggak sebanyak dirinya karet ke mana. So, kita jadikan pokok utama hijauan. Wah, ada yang panen jagung, singkong tadi bawa, jadi pakai kayak campurin sedikit. Dan daunan ini nggak dibawa, pakai. Jadi enak. Benar. Lu di sini udah 9 tahun ya Pak ya? Dari mulai. Tidak dijajah sama domba lah. Tapi warga sekitar sini pada ikut nggak Sulit Pak. domba? Kalau memang domba, sebelum saya terjun orang sini sudah duluan. Oh, Saya baru di sini. Bahkan saya dulu sempat mau bertanya aja bingung. Mau bertanya ke siapa bingung. Karena orang kan istilahnya ilmu itu sekarang nggak dikasih kadang-kadang. Domba pahit gitu ya. Saya dari situ saya belajar otodidak. Saya awalnya domba segini banyak. Mungkin Anda bertanya, oh abang punya modal. iya. Ada di konten saya. Saya bermodal awal 150.000 beli domba seperti yang tadi seperti itu. Itu awalnya saya beli betina 150.000. Saya sampai dia gede dalam jangka waktu 7 tahun sampai saat ini saya berdiri. Dia sebanyak ini. Belum yang saya dulu. Awalnya saya bermodal 150.000. 150.000. Iya. Nah, mantap. Hanya istri saksi hidup. Makanya bermodal berternak itu harus modal besar. Kita telaten, kita mau ngulik berhasil. Yang penting kita ada kemauan ya Pak ya. Anda sekarang mau beternak enak. Bisa bertanya ke senior, bisa bertanya. Dulu mas saya nggak bisa. Domba sakit ya sakit, domba mati ya mati. Sekarang kadang-kadang bang mentorin saya, ayo. Karena saya ngerasa dia peternak pemula. Kalau nggak saya mentorin, begitu dia mengalami kegagalan dia kapok, kasih. Ya udah, ayo saya baik, kita berjalan bareng. Ya alhamdulillah banyak yang berhasil juga. Ya kalau yang gagal saya katakan bukan gagal, tapi kadang-kadang dia stuck di situ. Jadi istilahnya saya selalu menampung resiko. Jadi kalau di tempat, kalau dia mau mentoring saya, kalau dia ada ngurus domba 2 tahun nggak beranak-anak, saya tarik semua betinanya, saya ganti betina sama. Biar dia berhasil dulu. Karena dia kebanyakan ya itu tadi, orang yang datang ke Sinar Arum itu orang yang udah pernah gagal baru datang. Bukan orang yang mau memulai. Jadi bang saya gagal gini domba di kandang gak anak-anak. Beli di mana? Beli di sini. Balik ya tuh kayak gitu. Alasan bang gitu. Kayak kumaha kayak pangjual kan aku abang gitu. Domba ada berapa? Ada 10. Saya tarik semua 10. Bawa ke sini akomodasi pakai anak. Duitnya mana? Entah domba kayak kali 10 kan, bawa domba ke 10. Entah anakan baru saya beli. Hasil mah jongjol sampai saat ini. Saya menempuh resiko seperti itu. Kesalahan. Yang 10 kesini diurus lagi. Iya. Cara pengurusannya berbeda. Kadang-kadang orang beli domba itu kadang-kadang ya saya katakan tadi, orang itu kebanyakan ya hampir setiap orang lah. Kalau saya kan istilahnya nating tulus. Kalau orang ya Anda datang ke sini tiba-tiba suplai kandang, suplai domba mau beli jadi orang ya bebas kalau saya. Saya nggak pernah. Anda mau beli 2 rohong, saya harus tekan sekian enggak. Jadi orang tuh kadang-kadang domba yang belum siap pijam udah dibilang siap pijam. Domba bajir dijual hamil. Nah, itu kan Yang penting kan itu Pak, cuan. Nah, kalau itu mah. Mama hamil sekian bulan. Udah mah kita teh pemula gitu. Ditipu lagi. Udah. Jadi Kapok. Itu yang saya hindari. Makanya saya resikonya saat ini saya bisa ngomong seperti ini, bisa enak ngomong kayak gini karena apa? Udah mengalaminya. Iya, saya sulit. Dari nol ya, Bang ya? Sulit. Bergerak saya dari nol itu sulit. Saya buat naik. Sampai saya sama istri itu, abang terlalu berani untuk ambil resiko terlalu tinggi. Orang beli domba di orang lain, tapi abang ambil dombanya dengan keadaan abang nggak sama sekali tahu. Sedangkan domba abang yang abang urus, abang kasih ke dia. Abang selalu berpikirnya satu. Karena apa? Orang kalau udah ngerasa kapok, orang kalau udah ngerasa jerak, udah ngerasa jenuh, dia akan menyebar virus. Nah, itu. Ke orang lain. Ke siapapun itu teh. Ke Sedangkan teman, saudara. Cita-cita dari dulu sebelum abang terjun ke domba sejauh ini, abang mau istilahnya merembahkan domba Garut ini ke orang-orang kota.
Abang punya misi, punya visi. Itu yang membuat abang berat sebenarnya. Jadi domba Garut naik kelas ya Bang ya? Ya ayo apa deh jadi domba Garut naik. Karena abang udah gak heran. Karena abang sebelum itu terjadi, abang udah Ya. Mindsetnya udah ditanamin. di mindset abang tuh udah mengubah mindset abang. Domba Garut ini bakal populer, pasti bakal populer. Orang hanya belum tahu, orang hanya tahunya domba Garut itu bau, galak, jorok, itu orang tahunya. Abang rubah mindset semua orang dengan cara. Yang penting kurban aja buat kurban. Jadi itulah intinya abang sekarang. Jadi abang sebelum merubah mindset orang, abang merubah mindset